Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mustafidah dengan nomor induk mahasiswa 1955201155. Saya dari Prodi Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi. Jurnal yang saya review berjudul Perancangan Enterprise Arsitektur pada PT Gading Putra Samudra menggunakan framework TOGAF ADM atau Arsitektur Development Method yang ditulis oleh Jason Stephen Antau dan Johannes Fernandes Andri. Abstrak, PT Gading Putra Samudra menyediakan layanan lepas pantai seperti crewing, agensi, logistik, dan broking. Saat ini perusahaan tersebut menggunakan metode The Open Group Architecture Framework atau TOGAF yang dipilih sebagai metode untuk menganalisis dan dengan menggunakan metode pengembangan arsitektur development method atau ADM yang berfokus pada arsitektur bisnis, diharapkan bisa mengintegrasikan sistem informasi dan teknologi informasi dengan proses bisnis agar sejalan dan dapat membantu proses bisnis perusahaan untuk mendapatkan proses bisnis yang optimal, efektif, dan efisien. Pendahuluan, PT Gading Putra Samudra yang biasa dipanggil dengan sebutan PTGS didirikan pada tahun 2012 dengan tujuan dapat menciptakan nilai baru untuk memenuhi harapan stakeholder. PTGS menyediakan layanan sea offshore dengan kapal yang sudah sesuai persyaratan untuk perusahaan oli dan gas, kontraktor pengeboran, surveyor, dan subsea companies. Penggunaan IT pada saat ini sangat berperan besar dalam membantu proses bisnis perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan visi dan misi dari perusahaan. Dengan adanya pengimplementasian IT di perusahaan dapat menciptakan sinergi dan integritas perusahaan. Dalam rencana pengimplementasian sistem terintegrasi pada PTGS, perlu melakukan perencanaan pengembangan cetak biru dengan tujuan integrasi adalah untuk menutupi kesenjangan yang terjadi dalam proses menurunkan kesenjangan tersebut, maka diperlukanlah suatu blueprint dalam merencanakan, merancang, dan mengelola sistem informasi. Karena itu dibutuhkan suatu perencanaan enterprise arsitektur yang mampu menyediakan framework yang akan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem informasi, salah satunya adalah TOGAF. Tinjauan pustaka. Enterprise Arsitektur adalah sebuah master plan yang bertindak sebagai kolaborator dari beberapa aspek, diantaranya adalah aspek perencanaan bisnis seperti tujuan, visi, misi, dan prinsip tata kelola yang baik. Dalam membantu proses bisnis perusahaan, master plan dapat membantu dalam perencanaan struktur organisasi, tugas serta kegiatan dari perusahaan pada aspek komputerisasi seperti sistem informasi dan database, dan infrastruktur teknologi yang mendukung bisnisnya seperti komputer, jaringan, dan sistem informasi. Sistem operasi. TOGAF merupakan salah satu framework yang banyak digunakan dalam pengembangan arsitektur perusahaan. TOGAF menyediakan metode dan tools untuk membangun, mengelola, dan mengimplementasikan serta pemeliharaan arsitektur enterprise dan sistem informasi. Fase TOGAF Arsitektur Development Method atau ADM. Elemen penting dari TOGAF adalah Arsitektur Development Method atau ADM yang menjelaskan secara detail proses bisnis perusahaan dan menentukan kebutuhan enterprise arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan. Siklus pengembangan TOGAF ADM merupakan metodologi logis yang terdiri dari 8 fase utama. Yang pertama, preliminary fase. Dalam fase ini menjelaskan aktivitas persiapan untuk menentukan ruang lingkup arsitektur TOGAF dan mendefinisikan struktur organisasi dalam perusahaan.
Fase A, arsitektur vision. Fase ini menguraikan kondisi infrastruktur TI dalam perusahaan dan mengidentifikasikan stakeholder, visi dan misi dalam perancangan arsitektur. Fase B, bisnis arsitektur. Dalam fase ini, menguraikan pengembangan arsitektur bisnis yang telah didefinisikan dalam visi arsitektur yang akan digunakan dalam pengembangan proses bisnis perusahaan. Fase C, Information System Arsitektur. Pada tahapan ini, mengembangkan sistem informasi secara mandiri yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan perusahaan. Fase D, Teknologi Arsitektur. Menentukan teknologi dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam membantu pengimplementasian teknologi informasi dalam perusahaan. Fase E, Opportunities and Solution. Dalam tahapan ini, menjabarkan hasil pembentukan blueprint dari Information System Arsitektur sampai teknologi arsitektur untuk menganalisa gap antara sistem lama dan sistem yang baru. Fase F, Migration Planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Fase G, Implementation Governance. Fase ini menganalisa keefektifan dan efisiensi dari pengimplementasian sistem yang telah dibangun. Fase H, Arsitektur Change Management. Pada fase ini melakukan penyusunan prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk menjalankan sistem baru yang telah dibuat. Requirement Management menguji proses pengelolaan arsitektur requirement sepanjang siklus ADM berlangsung. Value Chain, analisis rantai nilai, adalah alat strategi yang digunakan untuk menganalisis kegiatan internal perusahaan. Tujuan digunakannya value chain adalah untuk mendefinisikan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam proses bisnis perusahaan dan mana yang dapat ditingkatkan untuk memberikan keunggulan kompetitif. Rantai nilai ini menjelaskan aktivitas perusahaan menjadi dua jenis aktivitas. Yang pertama, primary activities, adalah yang berkaitan langsung dengan menciptakan dan mengirimkan produk. Mereka dapat dikelompokkan ke dalam 5 bidang utama, yaitu inbound logistik, outbound logistik, marketing and sales. Yang terakhir, service. Support activities adalah membantu kegiatan utama dalam membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitifnya. Ada 4 bidang utama kegiatan pendukungnya, yaitu firm infrastruktur, human resource management, teknologi development, dan procurement. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif instrumen. Pengambilan data yang dipilih adalah wawancara dan observasi. Dengan menggunakan instrumen tersebut bisa mengumpulkan data dengan secara menyeluruh dan bisa melihat langsung proses bisnis yang saat ini terjadi pada organisasi. Proses interview dan observasi yang akan dilakukan adalah melakukan studi penelitian terdahulu yang berhubungan dengan kasus yang dialami oleh penulis saat ini. Setelah melakukan studi literatur, penulis menentukan framework apa yang cocok digunakan dalam kasus ini. Penulis kemudian memilih framework TOGAF. Setelah itu, memulai proses pengambilan data yang dilakukan dengan cara observasi proses bisnis yang berjalan di dalam suatu organisasi. Setelah melakukan interview kepada stakeholder yang memegang peranan penting dan menguasai proses bisnis dalam perusahaan, kemudian menganalisa data yang didapat dari interview dan observasi untuk bisa membuat perancangan arsitektur, lalu membuat hasil analisa yang berupa rekomendasi dan analisa berdasarkan rancangan enterprise dan memberikannya kepada perusahaan. Pembahasan preliminary fase merupakan tahapan awal dan persiapan dalam melakukan perencanaan arsitektur enterprise. Dalam tahapan ini mendeskripsikan aktivitas inisiasi dan persiapan untuk bisa memenuhi requirement agar perencanaan enterprise arsitektur dapat berjalan sesuai dengan proses bisnis dan prosedur perusahaan. PT Gading Putra Samudra sebagai suatu perusahaan offshore yang sedang berkembang pada saat ini dan juga bisa melihat permintaan klien yang semakin tinggi di dalam perusahaan, harus sadar akan pentingnya pengimplementasi sistem informasi dan teknologi informasi di dalam perusahaannya dengan mengintegrasikan sistem perusahaan dengan rencana strategi SI atau TI.
Agar perusahaan bisa mencapai visi dan misi serta tujuan, maka harus bisa mengandalkan SI dan TI sebagai pendukung proses bisnis dari perusahaan tersebut. Dengan adanya perancangan enterprise arsitektur akan dibuatkan sebuah pedoman atau blueprint. Dalam melakukan perancangan ini, metode yang digunakan dalam menggunakan TOGAF ADM yang menggunakan 5 fase, yaitu arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution. Arsitektur vision merupakan tahapan yang berisi tentang visi, misi, dan tujuan bisnis serta struktur organisasi. Hal ini didapatkan dari proses observasi dalam kantor dan melakukan wawancara pada stakeholder. Berdasarkan observasi dan wawancara pada stakeholder, perusahaan didapatkan untuk menunjang proses bisnis perusahaan dibutuhkan perancangan SI atau TI, yaitu 1. Memberikan layanan untuk meningkatkan dan membangun hubungan kerjasama jangka panjang dengan mitra bisnis. Yang kedua, merancang blueprint arsitektur enterprise sebagai acuan untuk perusahaan dalam membantu proses bisnisnya. Yang ketiga, membangun sistem data yang terintegrasi pada setiap bagian divisi di dalam perusahaan. Yang keempat, membangun sistem sharing data antara divisi untuk mempermudah divisi dalam pengiriman data. Yang terakhir, mampu membentuk sistem terintegrasi yang cepat dan akurat di dalam perusahaan. Bisnis arsitektur. Pada tahapan ini secara garis besar PT Gading Putra Samudra memberikan pelayanan seperti agensi, broker, logistik, craving, manajemen, dan survei. Berdasarkan observasi yang dilakukan pada perusahaan, proses bisnis hampir semua kegiatan yang dilakukan masih diproses dengan metode manual. Dalam proses bisnisnya, divisi keuangan belum terintegrasi satu sama lainnya. Karena hal ini, divisi keuangan belum efektif dalam melakukan penginputan data dan penyimpanan data. Human error masih sering terjadi dalam penginputan data dan penyimpanan data. Sebagai contoh, data yang hilang karena penyimpanan data yang masih tersimpan dalam hard disk. Information System Arsitektur. Fase ini bertujuan untuk membuat arsitektur sistem informasi. Dalam fase ini, pemodelan arsitektur terbagi menjadi 2, yaitu arsitektur data dan aplikasi. Sebelum melakukan pemodelan arsitektur aplikasi data harus diidentifikasikan terlebih dahulu, dan setelah berhasil mengidentifikasikan arsitektur data, akan dilanjutkan dengan pemodelan arsitektur aplikasi. Arsitektur data. Setelah mengidentifikasi proses yang mendukung dalam proses bisnis PT Gading Putra Samudra, pada tahap selanjutnya akan dilakukan pengidentifikasian dan pengelompokan data yang dibuat dan digunakan dalam proses tersebut. PT Gading Putra Samudra masih menggunakan aplikasi Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, dan dalam penyimpanannya belum memiliki sebuah database yang berfungsi untuk menyimpan data-data yang dibuat di dalam perusahaan agar mengurangi penggunaan kertas dan memberikan sistem penyimpanan yang lebih aman lagi. Arsitektur aplikasi. Sasaran perbaikannya, yang pertama adanya fasilitas untuk membantu perusahaan dalam melakukan meeting secara jarak jauh. Solusi aplikasinya yaitu membuat aplikasi chat room. Sasaran perbaikan yang kedua adanya fasilitas inventory yang digunakan untuk penyimpanan data proyek. Solusinya aplikasi review proyek BDP. Sasaran perbaikan selanjutnya penyederhanaan proses bisnis. Solusinya aplikasi pengajian. Sasaran perbaikan selanjutnya meminimalisir penggunaan kertas. Solusinya aplikasi database berbasis web, aplikasi arsip data perusahaan, dan aplikasi logbook prosedur dan SOP. Dapat diidentifikasikan sesuai dengan proses bisnis perusahaan yang saat ini berjalan, kebutuhan pertukaran informasi dalam perusahaan, dan kebutuhan alat bantu dalam membantu proses bisnis perusahaan. Teknologi arsitektur. Pada fase ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh PT Gading Putra Samudra, dimulai dari penentuan teknologi yang dibutuhkan dan juga mempertimbangkan alternatif-alternatif dalam pemilihan teknologi. Berikut ini adalah teknologi yang telah diimplementasikan pada PT GS. Yang pertama, dalam pengaksesan internet, perusahaan memakai jasa orang ketiga dan sistem yang
diimplementasikan masih menggunakan Wi-Fi dan belum terintegrasi satu sama lainnya. Sistem informasi yang dipakai oleh semua PC dalam perusahaan adalah Microsoft Windows 10. Laporan administrasi yang akan diproses masih dikirimkan melalui email atau dengan flash disk. Masing-masing divisi masih menyimpan data-data di dalam komputer pribadinya karena tidak adanya database. Melihat kondisi saat ini, pengintegrasian sistem informasi di dalam perusahaan menjadi sasaran utama dalam melakukan pengembangan cetak biru yang dilakukan pada penelitian ini. Karena hal itu, berikut adalah kondisi teknologi arsitektur yang diharapkan. Yang pertama adalah jaringan terintegrasi antara satu sama lain yang akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pengiriman laporan administrasi dan juga keamanan data yang lebih baik lagi. Yang kedua, pembangunan database yang digunakan untuk penyimpanan data di dalam perusahaan agar data lebih tertata dengan baik dan mengurangi kehilangan data. Opportunities and Solution, peluang dan solusi pada PT Gading Putra Samudra untuk menghasilkan pemodelan arsitektur yang bertujuan untuk membuat sebuah blueprint arsitektur yang digunakan perusahaan sebagai acuan untuk memperbaiki atau mengimplementasi sistem dalam perusahaan. Dalam menunjang proses implementasi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal ini dilakukan untuk memperkecil risiko kegagalan dalam implementasinya. Yang pertama yaitu masalah biaya. Pada fase ini menggambarkan struktur teknologi yang dibutuhkan oleh PT Gading Putra Samudra dimulai dari penentuan teknologi yang dibutuhkan dan juga mempertimbangkan alternatif-alternatif dalam pemilihan teknologi. Faktor ekonomi sangat berperan karena perusahaan harus menghitung keuntungan yang didapat dari pengimplementasian sistem yang akan berjalan dan harus sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Pada kasus PT Gading Putra Samudra, sistem dan aplikasi yang dirancang perusahaan memerlukan tambahan personal komputer yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan database, dan perusahaan perlu untuk membeli atau membuat beberapa aplikasi yang direkomendasikan untuk diimplementasikan pada beberapa divisi di dalam perusahaan. Training SDM. Dengan sumber daya manusia yang sedikit dalam PT Gading Putra Samudra, perusahaan harus bisa memanfaatkan SDM-nya sebaik mungkin agar proses bisnis berjalan dengan lancar. Karena itu, setelah dilakukannya pengimplementasian aplikasi dan sistem arsitektur dalam perusahaan, akan dilakukan training pada bagian-bagian divisi mengenai penggunaan aplikasi yang diimplementasikan. Dalam hal ini, divisi IT bertanggung jawab atas maintenance pada aplikasi dan bertanggung jawab dalam melakukan maintenance pada hardware pendukung dalam perusahaan. Saat ini, divisi IT belum dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan dan arah kerja dari divisi IT belum jelas akan mengarah kemana. Karena itu, dengan adanya sistem arsitektur yang baru dan pengimplementasian aplikasi pada divisi-divisi, dapat diharapkan pada bagian IT mampu bekerja dengan maksimal. Dengan mengimplementasikan sistem baru, ada risiko kegagalan jika tidak diimplementasikan dengan baik. Karena itu, untuk mengurangi risiko kegagalan, sistem perlu melakukan testing pada setiap aplikasi dan semua modul-modulnya untuk melihat ada suatu bug yang ada di dalam aplikasi dan bisa segera untuk memperbaikinya. Mendokumentasikan sistem informasi secara menyeluruh dengan terstruktur sehingga jika terjadi suatu kesalahan bisa dilacak dengan mudah. Melakukan migrasi data jika ada pengimplementasian aplikasi sebelumnya, melakukan training pada semua bagian divisi, melakukan sosialisasi untuk semua stakeholder dalam perusahaan. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian dari PT Gading Putra Samudra, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan TOGAF ADM untuk membuat enterprise arsitektur pada perusahaan, PT Gading Putra Samudra dapat menghasilkan perancangan sistem secara umum yang sesuai dengan visi dan misi pada perusahaan, serta dapat diimplementasikan pada kasus lain yang memiliki kasus yang sama.
Sekian review jurnal dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.